rasulillahi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa li ahli baitihi wa li ulama'i ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita yang mandum. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta para sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang Tuhan muliakan, kepada yang mulia Guru Kedua bersama Tengku Raja Imam Syekh Masjid, yang Tuhan muliakan kepada seluruh para jamaah salat Isya dan juga jamaah pengajian di malam yang berbahagianya. InsyaAllah malamnya kita lanjutkan pelajaran katanya, pelajaran Tauhid yang berselang pada wadah yang kau liket karena halangan-halangan, yaitu lanjutan sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat yang qiyamuhu binafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif, wa qiyamuhu binafsihi, artinya yang kelima daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu yaitu qiyamuhu binafsih, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Sifat yang wajib bagi Allah yang keput yaitu sifat qiyamuhu binafsih. Pertama wujud, kedua qidam, kedua baqa, kefut mukhalafatul hadis, kelima qiyamuhu binafsih. Menyetabuh makna leketnya barakan qiyamuhu binafsih yaitu Allah berdiri dengan sendirinya. Ini belum sampai bak maksud segala tak pahami makna qiyamuhu binafsih. Ya, pukul gedang kerau hana peh gedang legok. Ya. Kan kita ngodang peh gedang legok pulang ka Tuhan tu. Pulang ka sakit tu. Ya. Nyokan lagi yang pengertian qiyamuhu binafsih. Dan telah mentafsir oleh musannif akan makna qiyamuhu binafsih itu dengan katanya la yaftakirru ila mahallin wala ila mukhassisin. Makna adapun maksud atau pengertian daripada qiyamuhu binafsih, Allah Ta'ala tiada berhajat kepada zat dan Allah Ta'ala tiada berhajat kepada yang menjadikan, yaitu mukhassis. Ya. Bahkan Allah hanya perlu kepada zat lain, kepada mahal, kepada tempat, karena Allah adalah zat. Zat tidak butuh kepada zat untuk dan zat bak zat. Yang butuh kepada zat adalah sifat.
Jadi Allah Ta'ala tiada berhajat kepada zat ataupun kepada tempat, karena Allah Ta'ala nya kan sifat, tapi zat yang wajib wujud. Jadi sifat yang perlu kepada zat. Bila tak pegah Allah perlu kepada tempat, maka membawaki kepada zat Tuhannya kan li zat, tapi ka berupa sifat. Sifat kaidang bersifat, dan nyo adalah mustahil. Pakan Allah hana perlu kepada zat untuk dan Allah bak zatnya, karena zat Allah itu tidak tersusun daripada bahan-bahan. Ya, jadi zat Tuhan hanya perlu kepada bahan. Beda dengan zat kita yo. Untuk tubuh kita yo perlu kepada bahan. Na sawa, na darah, na gapah, na urat, na tulang. Ya, sedangkan zat Tuhan hana mengasau, hana mutulung, hana mudarah, hana megapah, hana saban lagi zat kedaya. Karena zat Tuhan adanya tidak terjadi ataupun terbuat daripada bahan-bahan, maka zat Tuhan wala illa mukhassisin, tiada perlu kepada mukhassis, kepada yang menjadi. Karena yang perlu kepada yang pejit adalah ata yang tak pejit. Sedangkan ata yang kenjit dengan tak pejit hanya perlu ke yang pejit. Zat Tuhan jit kan dengan pejit, maka zat Tuhan hanya perlu ke yang pejit. Zat katanya jit dengan yang pejit, maka perlu kepada yang pejit. Itu yang pejit Allah. Ya, nyokeh makna la yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin. Untuk zat Allah hanya perlu kepada yang benar, karena zat Tuhan na kan karena gadahana. Katanya na tu kagadahana pun hana tile redo kana tu adi na katanya karena kagadahana. Ya, jadi menyena karena hana gadahana nyo perlu pertama kepada untuk na perlu kebahanna. Ya, lagi nyo ke bahan mendum katanya ke. Onyan dari menyeatana karena gadahana perlelam untuk na kepada tempatna, perlelam kepada zamunna, adapun masa takun perlelam kepada yang pernah. Ya, jadi kuat boh perle bila na ngan sebab gadahana. Contoh ji nyo na masjidnya nya kan karena kagadahana pun hana nu masjid redo kana wate kagana kagadahana, karena na masjid nyo adalah sebab kagadahana, maka untuk na masjid perlu kepada bahanna, perlu semen, perlu usaha, ya, perlu bahan-bahan lain. Yang perlu dalam ke yang pernah pegat. Yang perlu dalam ke tempatnya, ya, ke ini tempat. Yang perlu dalam ke zamunna, pajan masana semujitnya. Nyo gara-gara na masjid sebab na wab gadahana. Nyo yang perlu katanya tak imani dan tak itikad na katanya beda dengan na Allah. Na katanya karena gadahana, karena na tu wab gadahana, untuk na katanya perlu ke bahanna, perlu ke yang pernah, perlu ke tempatna, perlu ke masana. Ya, sehingga menyebab katanya na tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir. Ya, dia perlu ke zamun, ya, nyen tanggal lahir, perlu ke tempat, ya, tempat lahir, tempat na katanya. Ya, nyokuh pengertian makna qiyamuhu binafsi. Ya, jadi ulang saya kata pengertian makna qiyamuhu binafsi, bahawa na Allah hana perlu ke tempatna dan na Allah hana perlu ke yang pernah. Kita yang legap.
pakan teman na Tuhan hana perle ke tempatna, ada hana perle ke yang puna, karena na Tuhan kan tersusun daripada bahan-bahanna. Ya, jadi karena na Tuhan bukan daripada bahan, maka tidak perlu kepada zat, tidak perlu kepada tempatna, hana perle kepada yang puna, hana perle ke zamunna, hana perle kepada yang puna. Jadi pet boh hana ke perle. Maka untuk na itibit untuk dengan istighna mutlak. Pemana istighna terkaya, hana mahajat tapu. Jadi zat Allah Taala nyo istighna mutlak. Nazat hana perle ke yang puna, nazat hana perle ke tempatna. Mutlak kan satu sisi hana perle, sisi lain perle. Tapi semua sisi tidak berhajat kepada yang lain. Nya untuk zat. Adapun sifat Tuhan nyo istighna ghairul mutlak. Artinya ada yang tidak berhajat kepada yang lain, tapi ada yang berhajat. Kudrah Allah Ta'ala, iradah Allah, ilmu Allah contoh. Nyan sifat. Jadi sifatnya perlu ke zat Allah. Tapi sifatnya hanya perlu ke yang pejiat sifat. Ilmi Allah sabi ilmi, nyu hana perlu. Kudrah Allah sabi kuasa Allah, nyu hana perlu, hana mahajat. Maka menyesifat Allah nyu istighna ghairul mutlak. Istighna sabah sisi, hana perlu kepada yang puna, tapi sisi lain perlu ke tempat dua sifat, yaitu zat. Sedangkan zat Tuhan istighna mutlak, hana perlu ke tempat, hana perlu ke yang puji. Menyesifat Tuhan perlu ke tempat, hana perlu ke yang puji. Yang menyembah Allah. Adapun bak katanya tubuh katanya, ya nyo hana perlu untuk zat lain untuk dang tubuh, pakan sama-sama katanya zat. Lagi mesti tamihnya dengan tamihnya, nyo bandu abo zat. Hana diperlu di tamih A untuk najih benar tamih B, tempat dua jih bak tamih B. Hana perlu. Pakan karena sama-sama zat. Yang perlu ke zat adalah sifat. Sedangkan sifat katanya nyo iftikar mutlak. Iftikar itu berhajat. Berhajat secara mutlak. Sifat katanya, ilmu katanya, kudrah katanya, ya pula udip katanya, nyo sifat mandum. Nyo perlu ke yang bi, perlu ke yang pujit, dan perlu ke tempat juga. Ya, jadi menyesifat manusia, nyo menyesifat makhluk, nyo iftikar mutlak. Semua sisi membutuhkan kepada yang lain. Menyezat makhluk perlu ke tempat, tapi dan menyezat makhluk diperlu kepada yang pujit, hanya perlu ke tempat duk jid. Menyezat Tuhan hana perlu ke yang pujit, hana perlu kepada tempat jid. Sifat Tuhan perlu ke tempat dua sifat, tapi hana perlu kepada yang pujit sifat. Ini adalah uraian ala kadar daripada makna qiyamuhu binafsi. Ya. Gebuh arti lah diterjemah. Apa makna la yaftakiru ila mahalin wala mukhassisin? Artinya tiada berkehendak kepada zat dan tiada berkehendak kepada fa'il, yaitu yang menjadi. Maka lazim dengan kata tiada berkehendak kepada zat itu bahwa ada ia zat, bukan sifat. Ketika apakah zat Tuhan hana perlu kepada zat, melazimkan zat Tuhannya adalah sebuah zat, bukan sifat. Karena menyesifat pasti perlu kepada zat tempat dua sifat. Karena sifat
hanjit lekang dengan zat. Karena sifat itu tak dapat tiada bahawa berdiri ia dengan zat, dan tiada sah ia berdiri dengan sendirinya. Nah, istiqlal tidak perlu kepada lain nyuhana, karena sifat hanjit lekang dengan zat. Ya, sifat hanjit lekang dengan zat. Ya. Maka lazim dengan kata tiada berkehendak kepada zat itu bahawa ada ia zat, bukan sifat. Karena sifat itu tak dapat tiada bahawa berdiri ia dengan zat, dan tiada sah ia berdiri dengan sendirinya. Sama ada sifat qadim atau sifat baharu. Sifat qadim sifat Allah, sifat baharu sifat makhluk. Ya, nyo tetap menghajat kepada lain karena iftikar. Menyifat iftikar, perlu kepada lain tempat duduk sifat. Tapi sisi lain istighna, hana perlu ke yang pejit, menyembah sifat qadim, menyembah sifat makhluk, perlu kepada pejit, perlu ke tempat sifat qadim, hana perlu ke yang pejit, perlu ke tempat duduk sifat. Ya, nyom sisi perbedaan antara sifat qadim dengan sifat baharu. Sifat baharu, mana sifat baharu? Sifat yang duduk untuk sifat awal hana baruna. Lagi tiga kita tanya awal lemah tu, duduk baru tiga. Malim kita tanya awal bangai, duduk baru tu malim. Jadi awal diawali lihana, duduk baruna, dan setelahnya diakhiri lam li hana kelai. Nyo makna baharu. Ya, diawali oleh tiada dan disudahi oleh tiada. Ya, menyekadim diawali, menyekadim tiada diawali oleh tidak ada, dan tiada diakhiri oleh tidak ada. La awwala li wujudih, tiada permulaan bagi wujudnya. Hanya sifat qadim. Ya. Ya. Kesimpulan, zat Allah qadim, sifat Allah qadim. Zat yang qadim istighna mutlak. Mana istighna? Terkaya, tiada berhajat kepada apapun, tiada berhajat kepada tempat karena dirinya tempat, tiada berhajat kepada zat karena dirinya adalah zat, dan tiada berhajat kepada yang menjadi karena Allah yang menjadi. Allah yang menjadi kepada yang lain, mana mungkin ada Allah dijadikan oleh yang lain. Ya, ini sifat qadim diperleh kepada zat tempat duduk sifat, tapi hanya diperleh kepada yang pejit sifat. Adapun makhluk, zat makhluk baharu, sifat makhluk baharu. Zat makhluk yang baharu tidak berhajat kepada zat lain untuk berdiri zat pada zat karena sama-sama zat, tapi zat makhluk perlu kepada yang menjadikan zat. Sedangkan sifat makhluk yang baharu ini berhajat kepada tempat duduk sifat yang baharu, dan berhajat kepada yang menjadikan sifat yang baharu itu. Tegak katanya, tegalung perlu ke tebuhlung tempat duduk tegak, tegalun perlu ke yang pejit tegak. Tubuh lun hana perlu ke tubuh tungku tempat duduk tebuhlung bak tubuh roh ni, karena sama-sama kita zat, tapi tubuh lun perlu kepada yang pejit tubuh lun. Ya, nyo sisi perbedaan antara yang baharu dengan yang qadim. Ya. Dan demikian lagi
diambil daripada kata tiada berkehendak kepada fa'il itu lazim ia qadim. Tak pahamilam daripada perkataan musannif bunuh zat Tuhan hana perle kepada yang pejirat. Pu yang tak paham bahawa lazim zat Tuhannya qadim, karena menyebaharu mesti perle ke yang pejirat. Menyeqadim hana perle. Arti qadim menyebahasa Arab la awwala liwujudihi, tiada permulaan bagi wujudnya. Pajan punna Tuhan. Ini hana patayamnya. Syikana Allah. Yang ke pajan punna hana patayam. Jadi punya pajan punna tente nyona yang berakhir hana. Artinya berakhir hana dengan na. Ya, jadi zat Tuhan bukan berakhir hana. Menyezatnya berakhir hana baru na tu. Ya, lahir lung tun bulan, lahir abu tun bulin. Yang segelam lahir katanya kalau na tu ban kana kagak ada hana aje. Ya, nyo katanya kan baru. Ya, jadi meeting legop pat beda ata kadim ngata baru. Tajawub menyata kadim na kan kana gada hana, menyebaharu na karena kagak ada hana. Onan jawaban nya kajian ilmu. Ya. Dan karena yang berkehendak kepada fa'il itu segala yang baharu. Dan tafsir qiyamuhu binafsihi dengan tiada berkehendak kepada tiap-tiap daripada mahal dan tiada berkehendak kepada mukhassis kepada yang menjadi, itu istilah bagi setengah ulama mutakallimin. Nyan makna qiyamu binafsihi bunau bahawa hana perle ke zat, hana perle ke yang pujit kepada mukhassis, nyan adalah istilah bagi sebahagian ulama-ulama tauhid, dan yaitu yang masyhur. Ya, nyan istilah menan yang ka masyhur. Dan pada istilah setengah mereka itu ada juga di kalangan ulama tauhid istilah lain yang berbeda dengan istilah sebahagian yang awal bunuh, bahawa dengan makna tiada berkehendak kepada mahal jua, maka hanyalah karena bahawa tiada berkehendak kepada mukhassis itu maklum daripada sifat qadim. Jadi sebahagian ulama tauhid pengertian makna qiyamu binafsih yaitu Allah tiada berkehendak kepada tempat yang gadai, hana le ujung, dan tiada berkehendak kepada yang menjadi. Menyebab bunau dua pu tiada berkehendak, tiada berkehendak kepada yang menjadi, tiada berkehendak kepada tempat. Nyo yang ka masyhur makna qiyamu binafsih. Sebahagian yang lain makna qiyamu binafsih adalah tiada berkehendak kepada zat. Cuma itu. Hanali lanjutan ujung dan kepada mukhassis. Ya, pakai mahana le ujung ji karena ngen Allah Taala kadim nyen ka lazim bahawa memang hana perlu kepada mukhassis. Jadi nyen makna lazim. Ya. Tauhid. Ya. Yang pohe yang terpohe. Yang mandua he, yang menanjit, yang pegah pihak, yang dengar pihak. Ya, tapi ada he payah tamurno. Pakan karena yang seharusnya kan dina wa tamurno. Yang seharusnya jamun wate awai-awai balik gitu yang bekas siap katanya. Awaluddin ma'rifatullah. Ya, jadi awal-awal dalam agama kewajiban adalah mengenal Allah, mengenal Allah dengan sifatnya. Kapan itu kewajiban pertama? Ketika kita balik. Ketika balik nyen kana kewajibannya. Ya, kagak pundakkan. Jadi seharusnya nyata tamurnonyo segala kita balik berkajiat, balik dalam keadaan kajiat. Ya, tapi jino tamurno hai untuk menebus dosa-dosa kita yang tadinya sebagai tobat kepada Allah, artinya meninggalkan berakat kita meninggalkan belajar tentang ini akidah.
Ya, ka. Jadi menyahana tamu nomor no dosa sabe. Taih dosa, taduk dosa, tajak dosa, lam dosa sabe gitu. Pakan karena kita nak kewajiban yang tak tinggalkan semenjak semenjak balik. Ya, cuman kata beut. Hai tim jeut dalam. Hai dandang jeut. Ya, dandang jeut. Ya, mudah-mudahan Allah beri pemaaf kita yo. Dengan tanya kita kata taubat. Ya. Dan dengan jeut tanya ke. Yang katanya jeut merempak dengan Allah tengah hari kiamat. Mana tertui Allah ke bandar merempak. Ya, nya contoh mentang kerja mufhum mudanya. Ya, hana jak ubanda. Pubuat la merempak dengan gubernur dia. Nanturi gubernur. Hai hana. Man kiban sira merempak man. Hom kujak-jak ayo merempak karo itu. Nya kan gubernur merempak andanya. Ya, ban. Urang yang kan gubernur merempak. Bahkan karena ketika tiada kenal, tidak mungkin bertemu dengan yang kita kenal. Ya, nya menokeh katanya. Kecontoh lentuan pegah lagi katanya untuk kita merempak dengan Allah. Yang ura kiamat katanya bertaturi Allah. Bertaturi Allah, turi Allah adalah dengan taturi sifat-sifat Allah. Lanjutan. Ketahui olehmu bahawa segala maujud itu dengan nisbah, dengan tabanding, mana nisbah kepada mahal dan kepada mukhassis, kepada zat dan kepada yang menjadi empat bahagi. Ya, jadi segala ketahui oleh kamu bahawa segala yang maujud, apakah maujud yang qadim lagi maujud Allah atau maujud yang baharu lagi maujud katanya, tanisbahkan kepada mahal dan kepada mukhassis, nyo terbagi kepada pembahagian. Satu bahagi tiada berkehendak kepada mahal dan tiada berkehendak kepada mukhassis, dan yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Hana berkehendak sapu ke tempat hana berkehendak, ke yang pujiat hana berkehendak. Nyan istilah lain geken dengan istighna mutlak. Istighna mutlak. Arti istighna terkaya. Arti mutlak tanpa terkait. Semua sisi Allah terkaya. Hana hajat tepu, hana hajat ke tempat, hana hajat ke yang pujiat. Ya. Ke depan duk hana hajat, ke depan dang hana hajat, ke depan tepu-tepu hana hajat. Ya, ke tempat duk sifat ba, ke tempat duk nyan ba tempat lain ke hana hajat. Ya, nya kita sabar-sabar tu ingat-ingat dia. Ya, ban. Tidak pegah Allah hana perlihatkan pada tempat, tapi sabar ingat tu ke urung-urung yang pegah Allah bertempat. Ha? Ya, Allah bertempat. Nah yang pegah bertempat di langit, nah pegah bertempat di atas aras. Sabar ingat dikenan. Ya, Allah hana perlihatkan kepada tempat. Bagaimana mungkin orang mengatakan Allah bertempat? Hah? Ya. Karena kalau perlu kepada tempat, ya sedangkan tempatnya awai apakah sedangkan tempatnya rudawana ngena Allah rudawana tempat. Kiban mungkin Allah bertempat. Allahu maujudun qabla ma kana wa maujudun ba'da ma, ya, ba'da ma kana. Allah telah ada sebelum barang ada ini ada, dan Allah tetap masih ada setelah barang ada ini tidak ada. Tiada. Allah segalamna pu yang kana Allah kana. Allah tetapna watai yang nanyo kahanali. Watai langit kagerleh Allah menteng. Watai langit galamna Allah kana.
menyegemun tempat di langit, kiban gemun tempat segala benda langit, menyegemun tempat di atas aras, kiban gemun tempat segala benda aras. Jadi nyo orang akal sehat hana logika, ya hana logika. Ya, tengok tamu tempat di atas bumi nyo betul, pakan memang awaina bumi ngena kita yo. Ya, Nabi Adam gemun tempat dalam syurga, betul. Awaina syurga dengan Nabi Adam. Ya, tapi ketika apakah Allah bertempat buh di syurga, buh di langit, buh di arah, buh di bumi, ya nyo hana logika. Karena Allah kadim, tempatnya baharu. Tempatnya tapi Allah yang pejigat. Ya, kiban gemun tempat lagu pejigat. Ya, sedangkan Allah kawaina segala penanyan Allah kawaina. Ya, nyo yang pertama, tiada berkehendak kepada tempat, tiada berkehendak kepada yang menjadi. Itulah zat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang satu bahagi berkehendak ia kepada kedua-duanya. Saboh bagi itu bandua perleh, ke tempat perleh, ke yang pejiat pi perleh. Yang perleh bandua nyente, yaitu arat segala yang baru. Sifat, mana arat sih? Sifat segala yang baru. Tiga alum. Ya, nyo tiga yang nampak lun masa pertama ialah perleh yang bi tiga. Yang perleh hanya mungkin tiga kera wadah. Yang kedua perleh tempat dua tiga. Mihana tubuh pak dua tiga di bandua perleh. Ya, yang sifat yang baru. Dan yang satu bahagi tiada berkehendak. Tiga tu ulang. Yang perleh bandua kekenyo adalah iftikar mutlak. Semua sisi diperlukan. Perlu kepada yang menjadi, perlu kepada tempatnya. Ya, kan iftikar. Pemana iftikar? Berhajat. Maksudnya istiqna terkaya. Arti terkaya tiada berhajat. Jadi sifat makhluk iftikar mutlak. Menyezat Allah istiqna mutlak. Dan satu bahagi lagi tiada berkehendak kepada mahal dan berkehendak kepada mukhasis. Hana perleh kepada tempat untuk naji, hana perleh ke tempat naik, ya, tapi perleh yang pejigat, yaitu segala zat yang baru. Zat lun hana perleh ke zat lain tempat dua zat lun, karena lunnya zat lain pi zat hana perleh ke zat, tapi zat lun perleh yang pejigat. Ya, zat lun perleh yang pejigat. Ya, jadi hana perleh kepada zat tapi perleh kepada yang menjadi, yaitu segala zat yang baru. Yang keempat, satu bagi lagi, berdiri ia dengan mahal dan tiada berkehendak kepada yang menjadi. Dan berhajat kepada tempat, berdiri ia dengan mahal dan tiada berkehendak kepada yang menjadi, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala. Nyo menyifat Allah perleh kepada zat adapun berdiri dia pada zat tapi tidak berhajat kepada yang menjadi. Kudrah Allah perleh bukan berdiri pada zat Allah. Sifat Allah ilmu Allah berdiri pada zat Allah. Ya, hayah Allah berdiri pada zat Allah. Qidam Allah berdiri pada zat Allah dan lain sebagainya. Tapi itu semua tiada perlu kepada yang menjadikannya. Karena peboh. Dan sesungguhnya telah jatuh adab oleh Fakhrul Razi sekira-kira ibarat ia pada bahagi ini dengan berkehendak karena tilik daripadanya kepada mustahil berdiri sifat Allah Ta'ala dengan sendirinya. Tiga ulang. Dan sesungguhnya
telah jatuh adab oleh Fakhrul Razi. Li sira ulama Syekh Fakhrul Razi ni perah li tungku pengarang kitabnya nyo gatnya kareleh adab tu. Adab bak perah. Putra yang je kareleh adab sekira-kira ibarat leganyan pada bahagi ini. Bagaimana bahagi yang keempat yang berdiri pada zat tapi tiada berhajat kepada yang menjadi. Leganya gekun ke ibarat mana berkehendak kepada berkehendak gekun. Jadi satu bagi yang keempat berkehendak kepada zat dan tiada berkehendak kepada yang menjadi. Bak pegah sifat Tuhan berkehendak nyor le hadap dengan Allah. Yan, ne pegah nyor rela adab. Maka ditungku pengarang kitabnya kibanakeun berdiri pada zat dan tiada berhajat kepada mukhassis. Harat rela hadap menjaga ibarat dengan berkehendak karena tilik daripadanya kepada mustahil berdiri sifat Allah Ta'ala dengan sendirinya. Oleh Fakhrul Razi harat nepandang ibarat dengan berkehendak sampai ke takbir dengan berkehendak harat kepandang. Pertimbangan ganyan adalah karena sifat mustahil didengkerau hana perle kepada zat. Mustahil sifat itu berdiri dengan sendirinya, tiada berkehendak kepada yang lain. Ini mustahil. Karena dasar itulah maka beliau mentakbirkan dengan berkehendak. Ya. Maka wajib kita iktikadkan zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kamalat. Wajib tak iktikad zat Tuhan nemu sifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Lagi kaya ia daripada suatu, yakni tiada berkehendak kepada sesuatu pun, dan sekalian yang lain itu berkehendak kepada Allah Ta'ala. Allah hanya perle kepada apapun, sedangkan selain daripada Allah diperle kepada Allah. Yang lagi diperah oleh Allah, ya ayyuhan nas antum al fuqara'u ila Allah. Antum fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamu semua berhajat kepada Allah dan Allah maha terkaya lagi maha terpuji, tiada berhajat kepada siapapun. Ya. Kabih hatanya ini. Ada satu cerita Qatadah dan Dhahak dan Maqatil rahimallahu ta'ala. Nyo lehero ulama pertama Qatadah, Dhahak dan Maqatil benerahmati mereka itu oleh Allah Ta'ala. Putra yang ceritanya datang beberapa orang Yahudi kepada Nabi SAW. Maka berkata mereka itu, ya Nabi, sifatkan olehmu bagi kami akan Tuhanmu. Yahudi ijak abah Nabi, iya laki abah Nabi, ya Rasulullah, neci pegah siapa kamu kiban Tuhan roh. Ya, neci pegah abah kamu kiban Tuhan roh. Pu lagi nyawa, pu lagi je dari puana yang pu bak busawa, pu bak temaga, pu bakmu. Ya, cini pegah siapa kamu. Maka berkata mereka itu, ya Rasulullah, sifatkan kepada kami akan Tuhanmu. Maka bahwasanya Allah Ta'ala turunkan kalamnya pada Taurat, maka engkau kabarkan akan kami daripada apa suatu kejadian dan daripada apa jenis ia,
adakah daripada emas, atau daripada perak, atau daripada tembaga, dan adakah ia makan, dan adakah ia minum, dan siapa mempusakakan dunia ini, dan siapa yang mengambil pusaka akan Allah Ta'ala. Nian ya tanya Mbak Nabi, berat buat ya Rasulullah, nasi pegah bak kamu, sif lana rabbak, nasifut kepada kamu, nasi pegah bak kamu pakiban Tuhan ron dari pu je kanyan, pu bakmu, pu bak temaga, pu bak perak, pu kanyan naga semajau, naga jeb'i, dan dunianya socok pusaka tengok ya, socok pusaka bak Tuhan ya, pu ane ke, pu purmoh ke, puyah ke, nyan ban ijak tanyang le Yahudi bak Nabi SAW. Nyu adalah menjadi asbabun nuzul, sebab diturunkan ayat-ayat Quran. Maka ketika itu turunlah surat Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gara-gara na wajih namanya, Nabi terdiam hanan jawaban Mbak Nabi. Nepreh ten wahyu, neputan wahyu oleh Allah. Qul, katakan olehmu ya Muhammad. Jadi qulnya peyamar yang diperintahkan Mbak Nabi untuk menjawab soalan dari orang-orang Yahudi. Ya. Puta pegah ya Muhammad, huwallah, dianya Tuhan yang ditanya oleh Yahudi. Sawa Tuhannya tajawab dia kata ya Muhammad, huwallah, dianya Tuhan yang ditanyakan itulah Allah. Allah. Ya. Kamu ho ya, jadi zamir huwa ho ada huwa ke Tuhannya itu yang Yahudi. Nyu asbabun nuzul sahabat. Ya. Ya, jadi salah ketika ada huwa keken Tuhannya itu yang. Ya, mesti ada huwa ke puwa mesti. Ya. Kedua Nabi dianya Muhammad, katakan olehmu ya Muhammad, dianya Muhammad itu Allah. Ini hanya sesuai dengan asbabun nuzul ya. Jadi yang sesuai dengan asbabun nuzul tapwa dhamir huwa ke ilahul mas'ul, Tuhan yang ditanyakan. Ka ya, nampu balon doang ya, mufhum alhamdulillah ya. Ya, karena ya, berbagai macam pemahaman yang sedang berkembang ya, yang berbeda dengan penafsiran ayat yang sebenarnya ya. New yang tafsir, yang penafsiran yang sebenarnya adalah kembalikan huwa itu kepada ilahul mas'ul, Tuhan yang ditanya oleh Yahudi. Sif lana, sifatkan kepada kami Tuhanmu ya Muhammad, dari apa dia terbuat, apakah dari tembagakah, dari emaskah, dari intankah, dari besikah ya. Siapa yang mempusakakan, makankah ia, tidak makankah ia, nanti pegah apa kamu? Tentunya ya, dianya Tuhan yang ditanya oleh Yahudi itu Allah. Saw Allahnya ya, azzatul wajibatul wujud,
Az-zatu al-wajibatu lil wujud, zat yang wajib wujud. Nyan ya Allah, lafai jalah Allah pun kita terjemahkan pua ho ge pakai lafai Allah. Yan ho ge pakai lafai Allah, ge isti'mal ge maudhu' lafai Allah adalah kepada sabah zat yang wajib wujud. Ya masa tengkunya nan ge Muhammad, nyan Muhammad sabah nama yang dipakaikan ke nyan. Muhammad lain nya ke urang lain lah, walau saban baknan tapi berbeda-beda tempat penggunaannya. Ya maka be susah tu ditajak sama dia bak urang mati. Ya Muhammad bin Ibrahim malam tengah jak urang meninggal lah. Muhammad bin Ibrahim nya salah alamat ke malaikat tengah bagi abah fala ke dia kirimnya. Nyo hana pupu sebab Muhammad lain-lain maudhu' ji. Nama sama tapi maudhu' ji berbeda. Ya ka. Jadi penggunaan kata-kata Allah, lafai jalalah Allah diistiamalkan, digunakan untuk satu zat yang wajib wujud. Zat wajib wujud. Pemana wajib ini kan wajib menempuh pahala minta buat. Nya wajib sembahyang, wajib puasa, wajib syar'iyan. Nya wajib bermakna ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Atra yang handi patih lakai ke hana. Cik wajibna handi patih lakai ke hana. Jadi zat Tuhan, lafai Allah gemaudu'akan digunakan untuk nama bagi sabah zat yang zatnya wajibna handi patih lakai ke hana, kena ganyan jina jihana tapi wajibna handi patih lakai ke hana nyan kenan tak pakai Allah, maka haram bohnan anu urang Allah. Sonang sing ada Allah haram bohnannya. Pakan haram karena lafai jalla Allah digunakan untuk satu zat yang wajib wujud. Sedangkan zat kita nyu, zat anu kita nyu zat yang jitna jihana kan wajibna. Tapi harus mana harus pura jitna jihana. Ya. Jadi haram bohnannya. Ya. Tabuhnan Allah ke makhluk ya nyu haram. Atau kebohnan urang tro kan Allah Abdullah. Ya yang termasuk nama baguslah agama Abdullah. Minta buharti pura hamba Allah. Nyan menyang urang geheuy tikhan kan Abdullah geheuy. Abdun jeut hana salah long. Tapi menyang geheuy ujung Allah kan oleh nyu haram. Hana haram urung bohnan tapi haram urung heuinan. Mam yang geuy silah mentak nyu hana haram. Ya, lah kena kerja ale. Ya, tapi yang kagadah makna rawai. Ya, ge urut Ismail tahina mai. Kemudian yang kagadah nan rawai. Ya, tengku sekalian, nyu adalah jawaban daripada yang pertanyaan urut Yahudi kita yang Pak Nabi nanti pegah kamu sawa Tuhan rawan Allah. Ya, maka karena demikian hanya satu zat yang didapatkan yang keberadaannya wajibna hanya satu. Hana apa lain? Tok zat Allah Subhanahu wa taala. Menyemenan hanjir ke Tuhan. Menyezatnya jitna jihana hanjir ke Tuhan.
Firaun kan dia daripada dia ni kempanya roy Tuhan. Tetap hanja ke Tuhan. Pakan karena jihnya kan wajibna. Jihna jihana. Namrud sampai pakai Nabi Ibrahim. Ya, ban. Ijih pihi lagi abanyan cip. Pegah roy Tuhan ni. Tapi hanja ke Tuhan. So manteng yang dakwah roh Tuhan tetap hanja ke Tuhan. Pakan karena gatnyan ken saboza yang wajibna. Ya, ini kriteria pertama untuk Allah Subhanahu wa taala adalah gatnyan berzat yang wajib wujud. Jadi tak minta ada apa lain. Na saboh zat tu yang wajibna. Ya hai patelakai ke hana mesti benar nyuhana yang nato satu zat Allah Subhanahu wa taala. Ka ahad. Allahu ahad. Sebab itu yang benar dari pujian Tuhan, dari bahan puang benar. Ahad. Allah ahad. Ya, jadi nyo khabar yang kedua. Katakan olehmu ya Muhammad, dianya Tuhan yang ditanya oleh Yahudi itu adalah Allah. Itu Allah. Itu ahad. Pum ahad. Ken daripada bahan. Beda dengan wahid. Menyawahidun nyan lih wahidun na isnaini itu. Satu. Yang kedua, menyawahidun nya untuk na wahidunnya nya na bahan. Seorang ada wahidun. Nyan ada bahan. Ada gapah, dadarah, na gapah, na asawa, na bahan. Gepejit Nabi Adam nyan wahidun Nabi Adam. Ken ahadun tapi wahidun. Bak tanah gepejit, bak angin, bak iya, bak apui. Sehingga nyo kebahan yang dipejit Nabi Adam di Allah Ta'ala. Maka sirau Nabi Adam hanjikeun ahad tapi takun wahid. Allah bukan wahid tapi ahad. Karena na Allah tiada daripada bahan, bukan dari emas, bukan dari perak, bukan dari intan. Sebab itu yang benar pu ba muhjid Tuhan, pu ba intan, pu ba permata. Dia jawab ahad Tuhan. Kan babah hana bahan. Ya. Temana lagawa ba ayat yang gepegah Allahnya wahid. Ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu Tuhan yang satu. Ini yang pertama adalah untuk menjawab nya sabab lain asbabun nuzul. Pakai na wahid. Sabab ini didakwa na Tuhan lain. Ibu syarikat Tuhan. Na Tuhan ibu, na Tuhan bapa, na Tuhan patung dipejak ke Tuhan. Kaya? Jadi dianggap Tuhannya lele. Maka dijawab oleh Allah, ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu Tuhan yang satu. Disinankan tujuan pegah dari pua bahan Tuhan. Maka kena wahid. Inu ahad. Bahkan untuk menjawab Tuhan itu terbuat daripada apa? Maka Tuhan bukan terbuat daripada bahan apa-apa. Itu ahad. Ya, nyanbat. Ya, dengar Tuhan Esa. Di mana makna dia Esa? Karena Tuhan yang Maha Esa. Ya. Nyan kan 1000% tauhid. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Pertama ini jangan dikatakan diawali dengan ke, diakhiri dengan an, bermakna banyak. Nyan beda pegah mana na yang mana na yang kan. Jadi kalimat yang diawali dengan ke, disudahi dengan an, nyan bermakna banyak adalah ba bila dipakai ba isim zat. Contoh pulau kena zat. Pulau kena zat. Ya, zat. Tak kena pulau. Apa itu pulau? Satu perkampungan.
ya satu tempat yang terasing dengan yang lain, ya, yang di situ ada penghuni atau ada tumbuh-tumbuhan. Menan kita kira makna selapih pulau. Ketika banyak tumpuk-tumpuk seperti demikian dikenal kepulauan. Itu benar. Kenapa? Pulau isim zat. Pulau sebuah pulau, kepulauan banyak pulau. Ya. Adapun bila diawali dengan ke, diakhiri dengan an, bukan pada isim zat, nyuhana bermakna banyak. Contoh, kemerahan. Kemerahan. Yang kesabaran awalan ke akhiran an, nyenkan banyak merah, tapi warnanya agak kemerah. Itu kemerahan. Ya. Pakar menan karena merah bukan zat, tapi sifat. Tak tahu tak puas ada pun. Ketuhanan. Nyu dari kata uluhiyah. Uluhiyah. Apa mana uluhiyah? Sifat ketuhanan. Jadi ketuhanannya dari ilahun. Bukan uluhiyah, sifat ketuhanan. Jadi semua sifat ketuhanan Maha Esa. Kudrah satu, iradah satu, ilmu satu, zatnya satu. Esa mendung. Ya, puasa tiada bersyarikat. Hana masyarakat ba pukun ba zat hana masyarakat ba sifat hana masyarakat ba perbuatan. Dikentuk dengan ketuhanan yang Maha Esa. Maka makna ketuhanan yang Maha Esa hanya orang yang mengerti tauhid yang bisa menterjemahkan. Ya, sebab yang duk jamun pegat Pancasila yang disusun, ya, nyen adalah ulama-ulama. Ya, ketika itu dia disusun jamun Pancasila. Jadi Tuhan Sirau, ya, Maha Esa. Maha ini adalah kemana raya. Esa ini kemana raya. Tunggal manaji. Jadi sifat Tuhan Maha Tunggal. Kudrahnya Maha Tunggal. Iradahnya Maha Tunggal. Jadi nyo ke makna wahdaniyah. Ya, wahdaniyah yang ke Maha Esa. Wahdaniyah. Esa bak zat, esa bak sifat, esa bak perbuatan. Ya, tak pernah fi limang bohkam. Pernah fi kam mutasil bak zat, tak pernah fi kam mutasil bak sifat, tak pernah fi kam mutasil bak perbuatan, baruna Maha Esa adapun wahdaniyah. Ya, jadi nyamban pengertian ji. Ketuhanan yang Maha Esa, nah salah nyambutu ilhad. Sifat Tuhan mandum Esa, Maha Esa. Berarti bukan Esa satu sisi, semuanya Esa. Zatnya Esa, sifatnya Esa, perbuatannya juga Esa. Hana buat bahkan Allah Ta'ala. Ya, jadi benda mana? Ketuhanan. Karena awalan ke, akhiran an bermakna banyak Tuhan. Tuhan banyak. Yang Maha Esa, yang Maha Esa. Gebuh di mana? Yang Maha, yang Raya. Esa Sirau. Dia ke mana pakai ban? Tuhan lu. Yang Raya lah kawan Sirau. Yang ban. Menyelagian buh makna yang ngenimi SD. Yang cara ngejih bacu. Berat bangai dia. Ya. Kempa bu? Ya, ban. Hai sahabat nak tengah dengar ke benar ke? Nak tengah dengar menan. Ya, royan. Ini nak leh je. Ya. Anian Allahu Samad. Allahu Samad. Allah, ya, As-Samad. Arti As-Samad, ya, Allah tempat tamlake dan mampu geberi. Tamlake dan mampu geberi. Dah hana kurang dah geberi ke dah. Baro ke hana kurang. Ya, lagi gepekah lagi tak cok jarum, tak pasau alam tak codok lang laut, tak tarik itu.
kena iman ia jarum, kena iman ia laut bab pungung jarum. Nah, buka. Namuri yu ia laut. Ngan kamu kurang iman bab pungung jarum. Hana. Menawaka. Yan. Nyu sampai akhir kedih. Yaitu berkehendak tiap-tiap yang lain kepadanya. Makna as-samad, Allahu samad, Allah yang diperlaya. Le mandum-mandum yang ken Allah. Allah yang diperlaya. Le mandum-mandum yang ken Allah. Hana yang ken Allah, ya hana diperlaya kepada Allah. Oh nang kau kepe nyaji ke hana diperlaya. Karena ipulai inat kerhulai ya tiga mungkin lafah kapurlai ya jadi mereka mungkin hana perlai. Jadi sebenarnya adalah yang kan Allah mandum-mandum perlai kepada Allah yang mana Allahu samad. Dan tiada syak lagi bahwasanya tiap-tiap suatu itu berkehendak kepadanya pada permulaan dan pada berkekalan selama-lamanya. Dari permulaan perlaya ke Allah, sedang berkekalan perlaya kepada Allah, dan sampai selama-lamanya perlu kepada Allah. Dunia perlaya ke Allah, ura kiamat lebih-lebih dalam perlaya ke Allah. Ada kalanya dengan lisan hal, perlayanya kadang-kadang dengan lisan hal, seperti dengan ahwal kelakuannya, dan ada kalanya dengan sareh perkataan lidahnya, atau dengan kedua-duanya, yakni kelakuan dan dengan perkataan, dan menyebut ia dengan firman-Nya, lam yalid walam yulad. Ya, jadi mandum perlaya ke Allah, kadang perlaya dengan lisan hal, yaitu dengan keadaan tak kalian perlaya ke Allah, ataupun kadang-kadang perlaya ciga pegah. Ya Allah, berikan kepada kami, ya Allah pulan, berikan kepada kami rezeki. Itu kan dengan lidah pengakuan itu perlaya ke Allah tempat tak melakai. Atau dengan pegah, tapi dengan tak kalian keadaan kitanya memang kita perlaya ke Allah. Ya, ban sakit perlaya ketiga. Yang tiganya Allah yang beri. Waktu sakit perlaya sehatnya Allah yang beri. Ya, orang jak lunjak ba doktor sia dia ubat. Ku sakit ne. Sakit pulan dolanya. Jadi ngan gejak ubatnya nyen hal gannya memang perlaya ke Allah untuk beri sehat. Ya, ka. Ahlian tahlam lam yalid walam yulad. Tahu itu yang benar. Allah Ta'ala bakso aku jawab pusaka. Dan sehingga pusaka yang socok. Ya, sepuh anu kanyan. Socok pusaka kanyan. Itu yang dari Yahudi benar. Gebetulan ayat. Pegah Muhammad. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak. Hananu. Ya. Menyahananu. Hana yang gewarisi harta kepada anak. Walam yulad, dan Allahnya kan anak gop. Berarti Allah hana gitung pusaka bagop. Ya, jadi Allah tidak beranak, Allah bukan anak orang. Jadi menyamanan ya menye getanya anak gop nanu dalam yang sagah-sagah hanja ke Tuhan. Tabak Tuhannya lam yalid walam yulad. Man menyuruh hanana hanja si pakan kakaknya hanana tapi kan kana kau. Untuk Nabi Adam kana kau tapi kan nana. Ya. Jadi nyu hanja ke Tuhan. Jadi Tuhan lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya gaknya hananu dan kenanu go. Yang baru. Yang. Jadi kriteria Tuhan pertama zat yang wajib wujud Allah. Yang kedua berahad. Na gaknya ken daripada nabahan. Menyena dari nabahan hanja ke Allah.
hanja ke Tuhan na tapi hakan wajib na jihana nyan pikan pukunnya hanja ke Tuhan anian menyenang itu hana mandumuri perlaya ke dayu nyepi itu hanja ke Tuhan tapak berujuk ke Tuhan Allahu Samad Allah yang berhajat oleh semua yang bukan Allah kepadanya mandum yang kan Allah diperlaya ke Allah mang katanya orangnya ku nauri perlaya ke dia mandum hana ke yang betul itu hanya ke Allah hanya ke Tuhan ya ahlian lam yalid walam yulad baik yang mana dan baik anak gop menyahana ke mana tapi na ke anak gop kan atau ganyan kan gop tapi kan nana nyampikan nyangkan Tuhan ahlian seperti apa Tuhanmu cipegah bakamu ya Muhammad ya walam yakul lahu kufuwan ahad jawaban ji katakan olehmu ya Muhammad dianya Tuhan yang mereka tanya walam yakul lahu kufuwan ahad tidak ada baginya apapun yang serupa tidak ada jadi tidak ada keserupaan apapun dengan Allah Ta'ala jadi menaruh pesah-pesah yang pesah atakan Tuhan lagi nyo, Tuhan lagi je nyangken. Yan. Pu menteng tak persaban dengan Allah Taala nyan mandum-mandum kan lagi tak persabannya. Pakan karena Allah hana yang sabar. Allahu mukhalafatu lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluk. Ya. Ka possible. Ya, jadi insyaallah pertemuan ke depan uraian makna qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Oh tak pegahin nabi uduk tak yang kata sifat wahdaniyah. Uku tak baca wahdaniyah. Maka masuk pada firman maka firman Allah qul huwallahu ahad itu menafikan kasrah. Katakan olehmu ya Muhammad dianya Allah, tianya Tuhan yang mereka kata itu Allah yang ahad. Nyan terpaham bakeun Allah wahad nafi ba Allah kasrah. Pu kasrah lele. Karena Tuhan bukan daripada bahan. Menyena bahan nyo jit pukun jit tapi pisah-pisah. Ya, jadi hana kasrah hana banyak. Untuk sampai jadi untuk bahwa pura nafi kam mutasil nafi kam mufasil pada zat pada perbuah dan pada sifat. Artinya banyak mana kasrah banyak, nafi banyak dan berbilang-bilang. Karena ahad itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya dan esa pada segala af'alnya. Dan firman Allah Ta'ala Allahu sama itu menafikan kekurangan. Ketika terpegah Allah Ta'ala dihajati oleh semua yang kan Allah diperleh ke Allah, menunjukkan bahawa Allahnya sangat sempurna, tidak ada kekurangan apapun. Pu yang diperleh oleh makhluk na ba Allah, sehingga dia diharap, dia dihajat mandu makhluk ke Allah Ta'ala. Pu yang diperleh, pu yang dihajat ba Allah na, maka ternafi kekurangan ba Allah ngan makna Allahu samad. Dan firman Allah lam yalid menafikan ilat bagi wujudnya. Jadi ngendakeun lam yalid Allah hana ge beranak. Nya mufhum jihnu menafikan ilat bagi wujud yang lain, yang lainnya. Ya. Menafikan ilat bagi wujud yang lainnya. Ya, baik menawan tu. Pakana sebulan hai karena Allah yang anak Tuhan. Ya, jadi hana sebab. Hanjak kalasan na katanya sebab katanya nyo adalah anak Tuhan nyokan. Jadi apapun nyo kan anak Tuhan. Allah nak dalam Quran
lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lillahi, milik Allah, ma fis samawati, atra yang di langit, wa ma fil ardi, dan atra di bumi. Pu mantang di langit milik Allah, pu mantang di bumi milik Allah. Yang lillahi, milik Allah, apapun di langit dan apapun di bumi. Jadi Allah raja langit, raja bumi, kerajaan yang memiliki kerajaan langit dan bumi, mandum milik Allah. Ketika langit dan bumi dan isi kedua-duanya milik Allah, maka melazimkan tidak ada apapun di langit dan di bumi anak Allah. Karena hanjit musapat milik ngana, hanjit musapat nyawa milik long, nyawa anak long, hanjit menyekanu yang pastikan milik, menyeka milik yang pastikan anak. Kena surah haba ilmu fiqah Firawana iyah nganu banduakannya pura-pura dapegah lamian redoka merdekaanu ya ibla waktu iyah atau sebaliknya iyah yang merdeka geblo anu yang lamian anunya macam milik gop iganya merdeka kan milik gop geblau anu begitu pega akal ijab kabul geblau anu bak urung po anu kanyan yang memiliki anu langsung anaknya merdeka. Hana pihak mereka merdeka ngan dimiliki. Pakan hanjik mutapat gak nyan milik gak nyan anak kita yang hanjik mutapat. Menasih sebaliknya le anak di belayah Yah lamin anu merdeka di belayah yang begitu di belayah anu langsung merdeka. Ya, jadi mimbabil aula menyedum ayah ke belayah anu bisa merdeka dalam jarawayah menyanu di belayah lebih lam merdeka. Jadi hanjik mutapat anu long ngan sekaligus jihlah adalah milik long lamiat long hanjik. Yan menyemenan wate kamenan lam kata-kata ma fis samawati wa ma fil ardi, asal langit asal bumi milik Allah. Naruh Nabi Isa kibat naruh Nabi Isa lam kawannya naruh roh kan Ruh Nabi Isa dalam kata-kata lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Menyemenan menyekaruh Nabi Isa dalam kata-kata ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya, berarti katanya orang Islam yang tadi dikira pura Nabi Isa siro Rasul Allah, bukan anak Allah. Ya, ya, nyen akidah katanya. Ya, akidah kita yang urung muslim, urung mukmin lagi ya. Nabi Isa adalah ya utusan Allah, orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah, untuk menyampaikan kebenaran kepada umat. Dan firman Allah walam yulad menafikan maklul. Naganyan kenwab nagob, naganyan kenwab nagob, nafi maklul. Ya walam yulad menya katanya nyo naknya mudaleh ngenayah tu kaya ya mudaleh ngenayah tu musabab. Jadi Allah lam yalid walam yulad berarti nyo ngentakan lam yulad nafi maklul pemana maklul yang diilatkan. Na katanya na Allah kan sebab na yang pula na yang punah kaya nampak kan kita pernah gunakan
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bak firman Allah walam yakul lahu kufuwan ahad menafikan syabih dan nadirnya, keserupaan dan bandingannya. Ya, jadi nafi serupa, nafi bandingan. Hana yang saban dan hana yang sepadan bandingan, hana. Ya, jadi hana terempuk zat yang wajib wujud, palain yang kena Allah hana terempuk tok zat Allah yang wajib wujud, hana banding. Orang pulam kudrah Allah na terempuk kudrah palain yang lagi kudrah Allah hana. Kudrah kadim hanya ba Allah, iradah kadim hanya ba Allah, yang udip kadim hanyalah udip Allah. Sedangkan kudrah kita nyo udip, kita nyo mati, kita pukenyan ilmu kita nyo nyokan ata kadim tapi ata baharu. Hana bandingan menyentuh akan gepegah ba sifat wahdaniyah henteu nyo geukeun dengan nafikam muttasil pada zat, nafikam muttasil ba zat. Tapi nafi banyak yang bersambung dengan zat, tidak beranggota, bukan tersusun daripada anggota. Hana bahan, kena so, kena darah, kena gapa. Dah hana apa lain yang tidak itu yang saban lagi Allah Taala. La ilaha illallah. Hana Tuhan yang lain yang na kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nyo yang na. Yan. Menansibah kudrah Allah. Satu kudrah, satu iradah, satu ilmu, satu hayah. Dan hana apa lain yang terlempak kudrah yang lagi kudrah Allah, iradah lagi iradah Allah. Orangnya pula nafi bandingan pada perbuatan. Artinya tidak ada yang lain Allah yang berbuat, tiada bagi selain Allah yang berbuat. Semua kita dan perbuatan kita Allah yang menjadikan, baik perbuatan ikhtiari atau perbuatan idtirari, perbuatan pilihan dalam hal normal, adapun perbuatan yang tidak disengaja, yang hanya kehendak dia untuk berbuat, tapi tetapnya adalah buat gepejit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyontek na bahasan ba sifat wahdaniyah, sifat keukura insyaallah menamu nabi lepo. Ya, wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'un maaf. Enggak. Ya. Ya. Al-ikhlas. Ikhlas itu daripada kata akhlasa. Akhlasa. Mana akhlasa yaitu bersih. Ya, lepas, tidak terikat dengan pulain. Maka semayang ikhlas, musyrikah ikhlas. Ya. Pu mana ikhlasan? Bersih daripada bercampur dengan bukan Allah. Semayang bersih bercampur dengan bukan Allah, hanya kepada Allah. Yang mana ikhlasan? Bersedekah bersih bercampur daripada pandangan harap bukan pulain, tapi hanya karena Allah. Ya, jadi makna ikhlas, akhlasannya ada mana bersih. Ya, lagi ikhlas ba ibadatnya nanti bersih mana jinan, bersih daripada mencampur ngeria. Yang kedua, mana akhlasa melepaskan, melepaskan. Ya, peglah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gekeun dengan surah Al-Ikhlas dan yang liratnan banyak surat, banyak nama suratnya, antara lain surah Al-Ikhlas. Pakai ke Al-Ikhlas karena orang yang mengamalkan ayatnya dia kesebab gelah batu neraka. Kerana ikhlas itu dilepas daripada azab Allah dalam neraka. Maka hanya ayat ini yang nahadi baca tipuh ribiaga yang kata peglah do batu neraka.
buh tak baca kerawatih atau dibaca legap dihadiah pala kepada katanya. Lagi tayu baca tahlil. Tak pupah buh tak pupah baca tahlil. Kemak katanya kiyah katanya tak. Ya, tajuk bak tungku-tungku bawa daerah-daerah masa yang tungku baca tahlil ke maklum. Nyopat muh dua manyam masa ataupun nyopat peng sekian. Ya, berarti yang pu ge baca ganyan ge niat pahala kepada urun cik katanya nyo kage peglah urun syik itu bapui neraka. Jadi pertanyaan mana yang pakan gekun surah Al-Ikhlas, karena orang mengamalkan surah Al-Ikhlas dapat melepaskan, membebaskan ia daripada api neraka. Ya, ban. Nah, gekun surat tauhid. Surat tauhid. Pakai gekun surat tauhid hana surat Quran. Hana sebuah surat dalam Quran yang awal sampai akhir bicara masalah tauhid, kecuali surat Al-Ikhlas. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir sebuah surat bah tauhid. Surat tauhid. Ya. Ujian ah. Masya-Allah. Kita ujian. Ya. Nyamban dia serapi. Lain pun alam. Nah, pertanyaan. Enggak. Gimana Bu? Ya. Pertanyaan di Puno dari uraian atra yang dana berangkat daripada hana nyenanya kena baharu, berarti punya baharu na setelah hana. Ya, yang timuh pertanyaan ialah lautnya pakan gebunan dengan bahrun. Ya, bahrun yang tak kena itu laut. Bahrun. Jadi arti bahrun dalam. Jadi dinamakan air laut itu dengan bahrun karena sangat dalam airnya. Ya, maka pementang yang mendalam disebut dengan bahrun. Urang malim datang ke dengan buhur. Ilmiah yang melaut. Dalam tat ilmiah yang tinggal lagi laut gumpamakan. Ke dengan buhur, orang-orang yang ilmunya mendalam. Jadi kenapa laut itu dinamakan dengan bahrun? Jawabannya karena air di situ sangat dalam. Karena kedalamannya yang begitu dalam disebut dengan bahrun. Arti bahrun adalah mendalam, adapun dalam. Enggak. Kadang-kadang nyelok dah watte kajak belajar kadang-kadang tu reut untung nak pakai man karut lalu. Iban bukana na dosa ada kena ya untung nak pakainya dan karut lalu. Maksudnya eje kemurtad. Ya, tabak karena sotu dengan tanya hana jadi dan laut, laurung. Karena sotu ni tun lekai. Berarti pu kata yang dekat itu na lain tukang tun, kau menang ah? Ya, itu pertanyaannya. Tertamah lain contoh yang serupa. Ya, dia buh baja berusaha kaget padi. Ya, lom nyan pun na ciri nyan adalah kalamajat. Jadi arti kalamajat satu kalimat yang tiada dimaksud kepada makna penggunaannya. Ya, nyainan hana murtad menyuruh mukmin kun. Urang mukmin kun, urang mukmin, urang muwahhid
orang yang bertauhid yang beriktikad bahawa hana sapa buat kecuali yang pubu Allah Taala ya nyo gekeun lagi untung na bak kaya tukang teun lum mahan lalaut kurut nya hana murtad pakan nyangkanya adalah hana beriktikad kaya yang tukang teun tapi kaya sebab yang metun kaya sebab kanyan metun yang petun hanya dahut Allah sebab kaya yang pegat pada Allah sebab buh baja gekenya adalah kalam isnad kepada sebab kalam yang gesadia kepada sebab hana pupua katanya urung wahid urung tauhid tetap tanya dikut yang pegat pada Allah yang peputuh Allah yang sebab putuh kena zikir dengan ya, yang pututung Allah sebab tutung sagai kena ngapui dengan kaya tu ya menan jadi hana relih akidah ya hana relih akidah kecuali yang dia ke kafe dalam arti mutamah kafe dengan kenyan ya urung markis orang markisme yang ngeniknya mutamah kafe je ngendroy markis tak kafe le karena orang markis tidak percaya ada Tuhan semua alam terjadi dengan proses sendirinya tidak ada yang menjadikan nyan markis ikun lam leji na kaya lung hanjade laut nyan di mutamah kafe ji tabah hana di dikut Tuhan yang petun ji musabab kan kaya tapi di dikut memang kayanya yang peselamat ji nyo mutamah kafe gak kah nalain mihana lain tapadai kagak dah gak dan nikmat terbesar sebenarnya itu adalah nikmat dapat dilihat Allah hanya dapat melihat Allah bertemu dan dapat melihat sinar berarti Allah berwujud yang dapat dilihat apakah berkemungkinan juga dapat dipegang apabila dapat dilihat apakah ia sama dengan makhluk lain sehingga ini berwujud dengan kayanya dan Tuhan pada saatnya di pada itu dapat dilihat itu bukan apa ya dan kedua tadi bukan bermakna di sepertiga malam Allah itu turun ke alam dunia berkata turun berarti ada yang pergi dan ada yang tidak ya ya jadi ada dua pertanyaan yang sangat bagus ini penuh dengan tauhid. Ya. Pertanyaan pertama, orang mukmin hari kiamat dalam syurga Allah membuka hijab jid nedeh nekaran Allah dengan mata kepala. Ya, nyo akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, urang mukmin ura kiamat nekalan Allah dalam syurga. Nekalan Allah dalam syurga. Dan nekalan ngemata kepala. Nya akidah. Nya butoi. Ya, pakiban pengertian kalan Allah ngemata ule dalam syurga. Kan. Pukul orang takalan yang ikut dia tamat dalam syurga pukul Tuhan dalam kagem tempat dalam syurga. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Jadi ya, jawabannya adalah benar sekali orang mukmin
dengan apa yang selama ini kita i'tikadkan, bahwa kita bisa melihat Allah dengan mata kepala nanti dalam surga. Betul. Tapi waktu takalannya Allah hanya menjihad, tidak berjihad. Jihad putra ke jihad, iwatih jihad, imiyub jihad, ra'wi ra'unun dalikut nyo jihad. Jadi orang mukmin ni kerana Allah, sehingga nikmat dalam syurga adalah nikmat kerana Allah yang paling raya. Kedua baru nikmat-nikmat pulain yang paling raya yang kekalan Allah Taala ngemataulah. Tapi ketika takalan Allah tidak berjihad, menyemunan tak Allah betul, tapi kan dikira tu. Tak tengah watu, kan di watu, tengah meyup, kan di meyup, kan di biak, kan di ulun, kan di dekat. Allah dimotivasi dengan sifat kesuciannya. Yang hana berjihad, hana bertempat tidak serupa dengan makhluk mukhalafatul lil hawadis yang dalam dunia mentang sampai sehingga dunianya kagerlah wa alam baqa sang alam akhirah, tetap Allah mantang dimotivasi lagi sifat yang kadimnya, sifat lagi uronyo dimotivasi menang sehingga mantang dimotivasi. Sama dengan mengilam dunianya Tuhan kan diwatih, kan dimiyub, kan dikira, kan didekat. Ura kiamat Allah Ta'ala Allah kan dikira, kan didekat, kan dimiyub, kan diatih. Kata satu. Makiban tak sedangkan mata itu orang ke. Kiban tak Tuhan kan dikira. Nyan baru tak tahu pegah orang tak kalah. Menyainu barang kabang pegah salah. Pakan salah sebab mesti geci pegah saja yang kan yang bujiak ke pegah, yang kan gelong pegah. Tak kalah, tapi kan diku, kan dirikut, kan diwati, kan dimiyup, kan di samping, wiyaunun kan. Tak tahu pegah yangnya. Kan han tahu kan? Maka yang kita pegah salah ya. Ya. Oh takalan baru datang pegah. Yang itikad bantang orang mukmin orang kiamat nekal Allah yang bertaula. Kiban takalan kaifiat takalan yang kita yang akan merasa. Itu adalah menyangkut dengan akidah, dan kita yang akan merasa kalau mantang orang kiamat kiban terpegah dalam dunia nyo tentu berbeda. Yang kedua, kalau Tuhan dalam syurga, kan Allah dalam syurga, orang kemana dalam syurga? Allah kan dalam syurga, menyita pegah dalam syurga, Allah mentempat. Yang sabar yang kita pegah yang Allah di langit. Yang kedua, jadi Allah membuka hijab kepada kita ketika kita dalam syurga. Ya. Yang kedua, pertanyaan Bono, gimana? Sepertiga malam yang terakhir, sepertiga yang terakhir, ya, berarti sekitar malam 12 jam tak bagi lah. Ni pos 7, pos 8, pos kurung, pos 8, pos kurung, pos 10, pos 11. Yang sepertiga pertama, pos 12, posa, pos 2, pos lah. Sepertiga yang kedua, pos put sampai fajar ke dia, yang kaitan mong sepertiga yang ketiga. Ketika minta pegah jam suruhnya jam 3 ke bawah, Allah turun dari langit ke alam bumi, kepada langit bumi ke pegah. Ya. Nah betul abah turun. Tapi yang salah bak pegah turun lagi tengah yang salah. Yang kedua adalah hadis yang mutasyabihat. Quran na ayat mutasyabihat, hadis na juga ayat mutasyabihat. Yang bahkan dalam ayat itu ayat kudusiyan juga bermakna mutasyabihat. Na yang muhakamat, na mutasyabihat. Lam yalid walam yulad, nya mutasyabihatnya muhakamat, langsung makna jelas. Kutiba alaikumus siyam, nya muhakamat, langsung jelas.
Tapi na ayat yang hanjelah ngan langsung hanje tabuh makna lahi, me tabuh makna lahi nyun membawaki kepada makna yang salah. Kadang-kadang serupa Tuhan dengan makhluk. Ini hanje buah makna lain, wajib ditakwilkan kepada makna lain. Yang termasuk pula Allah fauqa yadullah fauqa aidihim. Tabuh dardi jaro Tuhan atau jaro makhluk. Nyu ayat mutasyabihat. Payah takwi kepada qudratullah ala qudratihim. Kuasa Allah melebihi kuasa makhluk. Termasuk pun Allah turun. Nyoba turunnya kan serupa makna dari kagetan dari rumah Aceh ke Melayu. Ti dari Aceh ke Melayu. Apakah ketika dikatakan Allah turun sepertiga malam terakhir, bukankah itu menunjukkan Tuhan ada di atas? Sepertiga terakhir turun ke bawah. Ini salah. Ya, mbak. Karena nanti yang waktu ke macam lah, pun tengah muah ke pokok itu nyan. Ya, jadi nyo turun di sini kan berarti turun seperti turun tangga. Tapi Allah geturunkan, geberikan, gecurahkan nikmat dan rahmat Tuhan ketika itu. Ya, manfaatkan memang kepada Allah turun. Gemaksud kepada rahmat Tuhan yang gepetren, kan gemaksud Tuhan yang tren. Manfaatkan rahmat kekeun dengan Allah yang tren, gemaksud kepada rahmat. Nyo karena mulia nikmat Tuhan sehingga dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Jadi be'buh mana lahi. Jadi salah minta pegah Allah getun mufuminan Tuhan na dia tu. Yan. Bate sepertiga malam getun bunga-bunga ke kelai. Azang buat Tuhan itu yang gerau ini. Kemudian nyo jangan artikan kalam mutasyabihat dengan makna zahir.